Tahukah kamu apa dampak global itu? Apa ya? Dampak global itu agak kompleks ya. Mungkin ada banyak hal yang bisa terjadi seperti ekonomi, budaya. Aku nggak tahu pasti deh. Dampak global adalah efek yang dirasakan oleh seluruh dunia akibat suatu fenomena, seperti globalisasi atau pemanasan global. Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi satu negara saja, melainkan seluruh penduduk bumi, mulai dari perubahan iklim, kerusakan lingkungan, hingga perubahan budaya dan ekonomi. Dampak global bisa dirasakan oleh siapa saja, di mana saja. Mari kita simak lebih lanjut. Pemanasan global telah menjadi krisis multidimensi yang mengancam keberlanjutan kehidupan di bumi. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada lingkungan fisik, tetapi juga merambah ke sektor kesehatan, ekonomi, dan struktur sosial. Berdasarkan data terbaru, suhu global telah meningkat 1,1 derajat Celcius sejak era praindustri, dengan proyeksi kenaikan mencapai 3 derajat Celcius pada akhir abad ini jika emisi gas rumah kaca tidak dikurangi secara signifikan. Kenaikan suhu ini memicu serangkaian efek domino yang kompleks, mulai dari pencairan es di kutub hingga gangguan sistem pertanian global. Laporan IPCC atau singkatan dari Intergovernmental Panel on Climate Change 2022 menegaskan bahwa setiap kenaikan 0,1 derajat Celcius akan memperparah resiko terhadap ekosistem dan manusia. Data BMKG menunjukkan suhu udara di Indonesia mencapai plus 0,4 derajat Celcius pada September 2023, tertinggi keempat sejak 1981. Kenaikan ini mempercepat penguapan air laut, meningkatkan frekuensi badai siklon tropis, dan mengubah distribusi curah hujan. Di Jawa, musim kemarau yang seharusnya berlangsung 4-5 bulan, kini mencapai 7-8 bulan. Sementara musim hujan menjadi lebih intens, tetapi singkat. Es di Greenland dan Antartika mencair dengan melaju 267 miliar ton per tahun, menyebabkan kenaikan permukaan laut 3,7 mm per tahun. Untuk Indonesia sebagai negara kepulauan, ini mengancam 42 juta jiwa yang tinggal di wilayah pesisir. Prediksi LSM Internasional menyebutkan 2.000 pulau di Indonesia berisiko tenggelam sebelum 2030. Kota-kota seperti Jakarta dan Semarang mengalami penurunan tanah dan subsidence 10-20 cm per tahun yang memperparah dampak laut. Degradasi ekosistem darat dan laut. Hutan hujan tropis Indonesia kehilangan 1,2 juta hektar per tahun akibat kebakaran dan alih fungsi lahan. Deforestasi ini mengurangi kapasitas penyerapan CO2 sebesar 60%, mempercepat akumulasi gas rumah kaca di laut. Pemanasan air menyebabkan pemutihan terumbu karang, coral bleaching yang telah merusak 30% ekosistem karang Indonesia. Acidifikasi laut dengan pH turun 0,1 unit sejak revolusi industri mengacak plankton sebagai dasar rantai makanan laut. Efek langsung paparan panas gelombang panas heat waves meningkatkan kasus heat stroke 45% di wilayah Eropa. Mekanisme termolekulasi tubuh manusia hanya efektif hingga suhu 35 derajat Celcius (UTCT). Low temperature. Di Jakarta, indeks UTCT telah mencapai 32 derajat Celcius pada siang hari, mendekati batas fisiologis manusia. Dehidrasi massal terjadi saat curah keringat melebihi 1,5 liter per jam. Tempat rehidrasi adik kuat, terutama pada pekerja konstruksi dan pertanian.
Polusi udara dari kebakaran hutan menghasilkan PM 2,5 dengan konsentrasi 500 mikrogram per meter kubik. 500 mikrogram per meter kubik, yaitu 20 kali lipat dari batas yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Paparan ini meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sebesar 40% dan memperburuk kondisi chronic obstructive pulmonary disease atau yang biasa disebut COPD. Pada 12 juta penderita di Indonesia, kombinasi ozon permukaan tanah atau ground level ozone dan suhu tinggi memicu serangan asma akut, terutama pada anak-anak. Laporan terbaru mengatakan pemanasan 1 derajat Celcius mengurangi titik global warming dengan kerugian ekonomi 6 kali lebih besar dari perkiraan sebelumnya. Di Indonesia, sektor pertanian kehilangan 78 triliun per tahun akibat gagal panen tinggi dari kekeringan. Produktivitas tenaga kerja outdoor turun 15% karena pembatasan jam kerja saat suhu ekstrim. World Bank memperkirakan 216 juta orang akan menjadi pengungsi iklim pada 2050, termasuk 1,5 juta dari Indonesia. Masyarakat pesisir seperti suku Bajo di Sulawesi kehilangan 30% pemukiman tradisional akibat abrasi. Konflik agraria meningkat 25% di daerah transmigrasi akibat kompetisi sumber daya air yang menyusut. Ketersediaan air bersih per kapita turun dari 1.385 meter kubik per tahun pada tahun 2000 menjadi 1.000 meter kubik per tahun 2025. Pelaksanaan adaptasi pola konsumsi rumah tangga boleh meningkat 18% selama musim kemarau panjang, mengurangi akses pangan pada 1,3 juta penduduk miskin. Budaya gotong royong terkikis seiring individualisme akibat kompetisi sumber daya yang semakin ketat. Transisi energi terbarukan potensi energi surya Indonesia mencapai 200 gigawatt, namun baru dimanfaatkan 0,07% sekarang PLTS atau perlu dipercepat dengan insentif pajak 50% untuk instalasi di atas 10 kilowatt. Penyimpanan bioenergi dari limbah pertanian bisa mengurangi emisi 29 juta ton karbon dioksida ekuivalen per tahun. Implementasi IoT dalam migrasi mampu menghemat air 40% melalui standar kelembapan tanah. Varietas padi dan kekeringan seperti Impago 12 meningkatkan ketika 23% pada kondisi curang dan kurang dari 1.000 mm per tahun. Integrasi sistem agroforestry dengan tanaman keras menyerap 50 karbon dioksida per hektar per tahun. Program penanaman mangrove seluas 600.000 hektar di pesisir mampu menyerap 950 juta ton karbon dioksida sekaligus mengurangi risiko tsunami. Rehabilitasi terumbu karang dan teknik biolog meningkatkan ketahanan karang terhadap pemutihan sekitar 70%.